Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nardia Priyanti, NPM 200820101151. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai chapter 5, yakni Social Interaction, yang diambil dari buku Interaction Design di edisi yang kelima. Nah, tugas ini untuk memenuhi tugas interaksi manusia komputer yang diampu oleh Bapak Agus Salim. Nah, mungkin langsung saja kita mulai untuk melakukan pembahasan di social interaction. Nah, di sini terdapat ringkasan dari pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu what is mean by social interaction, yang mana apa yang dimaksud dengan social interaction itu sendiri. Kemudian yang kedua ada social mechanism, mekanisme sosial menggunakan conversation atau percakapan di dalam percakapan. Kemudian apa yang dimaksud dengan social presence kehadiran sosial. Kemudian yang keempat yaitu ada overview of teknologi, tinjauan teknologi untuk mendukung interaksi sosial. Kemudian yang kelima ada bagaimana media sosial mengubah cara kita tetap berhubungan satu sama lain. Kemudian yang terakhir ada fenomena sosial yang baru yang muncul karena dapat terhubung dengan menggunakan online. Nah, langsung saja di sini mengenai social interaction, yang mana kita dapat hidup bersama, kemudian bekerja bersama, kemudian bermain bersama, kemudian kita juga dapat bercakap dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, kemudian kita juga bisa bersosialisasi. Nah, ini semua itu yang disebut dengan social interaction atau interaksi sosial. Nah, di sini teknologi sosial sendiri dikembangkan untuk memungkinkan kita untuk tetap bersosialisasi meskipun tidak saling bertatapan atau saat kita terpisah, ya. Nah, mungkin di sini mereka berbeda dalam cara mendukung kita untuk melakukan social interaction, tetapi beberapa orang mendorong interaksi sosial, misalnya ketika kita bermain games. Nah, secara tidak langsung kita akan melakukan sosial interaksi di dalamnya. Kemudian segala sesuatunya selain itu pasti mempunyai negatif impact dari percakapan yang kita lakukan. Nah, ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Turkel pada tahun 2015. Kemudian di sini bisa dilihat untuk gambar satu keluarga, ya, sepertinya satu keluarga sedang berkumpul bersama, tetapi mereka satu sama lain disibukkan oleh teknologi atau gadgetnya masing-masing. Nah, are we spending too much time in our own digital bubbles? Nah, apa kita menghabiskan terlalu banyak waktu di dunia digital kita sendiri? Nah, di sini bisa dilihat ketika adanya teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan jarak jauh ke jarak dekat, ya di sini malah ketika kita berdekatan kita tidak melakukan interaksi sosial, yang mana di sini dapat disimbolkan bahwa ayah sibuk dengan dunia digitalnya sendiri, kemudian ibunya juga sibuk dengan dunia digital sendiri, yang mana ini sangat berbeda ketika dulu belum ada teknologi. Seseorang bisa, satu keluarga bisa menonton bersama karena memiliki satu pusat, yaitu bisa satu pusat teknologi, yakni kayak televisi atau apapun itu. Namun sekarang sudah jauh berbeda, yang mana teknologi sudah semakin berkembang, sehingga nah ini bisa jadi teknologi menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, gitu. Di sini pertanyaan yang diajukan oleh teknologi sosial mungkin, apakah F2F, face-to-face conversation, percakapan face-to-face akan digantikan oleh interaksi media sosial? Nah,
ini bisa jadi bukan akan lagi ya, bisa jadi sudah terjadi pada zaman ini. Ketika kemarin COVID apalagi yang mana orang tidak bisa bertatap langsung untuk melakukan interaksi. Nah, how many friends do you have on Facebook, LinkedIn, WhatsApp, and so on versus real life? Nah, di sini kita membandingkan berapa banyak sih teman yang kita punya di sosial media seperti Facebook, LinkedIn, WhatsApp, dan dibandingkan dengan kehidupan nyata kita. Dan how much do they overlap? Seberapa banyak mereka tumpang tindih gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita hidup dan berinteraksi di satu sama lain berubah. How are the way we live and interact with one another changes. Bagaimana kita melakukan perubahan sosial interaksi ini gitu. Nah, apakah aturan dan etika yang ditetapkan masih berlaku ketika berinteraksi secara online atau offline? Nah, itu mungkin bisa dibahas untuk di pembahasan selanjutnya, yaitu ada di mekanisme conversation. Ya, yang mana biasanya orang-orang kan untuk membuka percakapan atau melakukan percakapan, ada yang namanya basa-basi dulu baru bisa masuk ke dalam inti pembicaraan. Yang mana pada online juga kita bisa melakukan itu. Di sini bisa dilihat ketika sebelum melakukan percakapan diikuti dengan saling menyapa kayak halo, hai, kemudian ya apa kabarmu, seperti itu. Jadi tidak langsung ke inti percakapan. Jadi terdapat basa-basi terlebih dahulu gitu. Kemudian ada conversation rule yang aturan dalam percakapan yang mana Sek et al. Pada tahun 1978 yaitu mengatakan bahwa analisis percakapan mengusulkan 3 aturan garis dasar. Yang pertama, Rule 1, yaitu pembicara saat ini memilih pembicaraan berikutnya dengan mengajukan pendapat, pertanyaan, ataupun permintaan. Ya seperti basa-basi pada bagian mekanisme percakapan sebelumnya, jadi kita harus bertanya terlebih dahulu, kamu sibuk nggak hari ini, kayak gitu-gitu. Kemudian rule yang kedua yaitu another person decide to start speaking. Nah, yang mana orang lain memutuskan untuk mulai berbicara. Jadi kita memulai pembicaraan terlebih dahulu. Kemudian aturan yang ketiga, pembicaraan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai apa yang kita tanyakan atau apa yang kita pertanyakan kita dapatkan dari inti pembicaraan tersebut. Nah, di sini ada more conversation rule, aturan lain mengenai percakapan. Nah, bisa dilihat di sini percakapannya dilakukan secara bergilir, yang mana A mengatakan kita bertemu jam 8, apakah kita bisa bertemu jam 8? Ya, ini si B mengatakan, ya, can we meet a bit later. Jadi percakapan di sini seperti kata-kata ama ini bisa digunakan ya untuk mempercantik percakapan ketika kita menggunakan media online. Kemudian kita juga bisa melakukan follow up terkait percakapan kita, yaitu ketika kita mengakhiri percakapan, kita harus bagaimana. Nah, ini farewell ritual. Kita ketika mengakhiri percakapan, terima kasih ya. Kemudian see you later. Nah, itu mungkin penting ketika kita melakukan percakapan secara online. Yaitu bisa jadi kayak percakapan itu juga ada seninya gitu kan. Nah, kemudian di sini syarat
implisit dan juga eksplisit. Misalnya ketika kita terburu-buru, ya, ketika kita terburu-buru, kita bisa menggunakan isyarat yang mana kita melihat jam tangan atau apa ya, kita risau, gelisah membenarkan tes kita. Nah, itu mungkin kalau mau berpamitan dengan orang lain, tapi kita sungkan untuk bilang kalau misal kita ingin pergi, atau bisa langsung menggunakan eksplisit, yaitu dengan mengatakan bahwa melihat waktunya, saya harus pergi, I'm running late, dan saya mungkin akan telat kayak gitu. Nah, di sini ada breakdown in conversation, yaitu ketika seseorang mengatakan sesuatu yang misunderstood, yang disalahpahami. Nah, boleh jadi ketika ada yang kita kurang paham, kita bisa mengatakan, bertanya lagi, this one, gitu. Nah, untuk memperjelas percakapan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, kemudian di sini apa yang terjadi? What happen in online conversation? Apa yang terjadi ketika kita melakukan percakapan secara online? Nah, apakah aturan percakapan yang sama berlaku ketika kita seperti offline? Nah, ketika kita telat, kita akan berperilaku seperti itu, implisit dan juga eksplisitnya. Kemudian, apakah ada jenis kerusakan, breakdowns, percakapan yang berbeda? Kemudian, bagaimana orang memperbaikinya untuk lihat email atau instant messaging by WA atau by texting, SMS mungkin, atau skip or other video conferencing software. Bisa pakai disambung lagi, bisa lewat Gmail atau Gmeet ataupun lewat Zoom dan video conference lain. Kemudian di sini ada remote conversation. Ya, ini kebetulan sudah diterapkan juga ketika kemarin kita menghadapi pandemi COVID-19, yang mana orang dituntut untuk tidak bertatap muka secara langsung, sehingga remote conversation ini sangat berguna. Nah, much research, banyak penelitian tentang bagaimana cara mendukung percakapan saat orang berjauhan satu sama lain. Kemudian banyak juga aplikasi yang sudah dibangun seperti email, video conference, kemudian instant messaging, dan juga chat room. Kemudian, apakah mereka meniru atau mengambil cara percakapan yang ada? Nah, bisa dilihat pada tahun 1960. Nah, ini bisa dibilang kayak video call ya, video call tapi zaman dulu banget, yaitu di zaman 1960, yang mana video call-nya masih menggunakan teknologi video phone jarak jauh seperti ini, yang mana kita sekarang sudah bisa mengaksesnya dengan mudah by WA mungkin atau by video conference untuk bisa melakukan video call. Kemudian selanjutnya yaitu ada video window system, Bellcore 1989, yang mana ini bisa dilakukan ya share space that allowed people 15 minutes apart to carry on a conversation, yang mana ini bisa dilakukan untuk orang-orang yang berjarak kurang dari 50 mil untuk melakukan percakapan seolah-olah mereka melakukan percakapan sambil minum kopi mungkin di ruangan yang bersama. Nah, jendela gambar picture window 3x8 di antara kedua situs dengan video dan juga audio. Nah, orang-orang memang berinteraksi melalui window, but strange. Tetapi hal-hal aneh terjadi, kayak ya mungkin adanya gangguan koneksi yang bisa menghalangi mereka.
Nah, ini bisa dilihat, yang mana dulu video conference itu bisa dilakukan ketika ada seorang yang meeting, misal ada perusahaan A yang mengharuskan meeting dengan perusahaan B, yang mana di perusahaan A ini berada di ruangan yang terdiri dari 3 orang di sini, sambil bisa ada konsumsinya, ada sambil minum kopi atau makan dessert. Kemudian dilanjut dengan percakapan sama si perusahaan B yang juga berada di ruangan yang berisi 6 orang ini. Jadi percakapan atau video conference zaman dulu itu hanya bisa menghubungkan 2 arah ya, kayak perusahaan A dengan perusahaan B, tetapi mereka harus berkumpul di dalam satu ruangan. Namun sekarang ini kan sudah jauh berbeda dengan dulu, yang mana ketika kita menggunakan Zoom, kita bisa melakukan percakapan beberapa arah ya. Jadi misal saya di rumah, kemudian dosen ada di kampus, dan juga teman saya ada di rumahnya, kita juga bisa terhubung melalui video conference tersebut. Nah, itu. Nah, mungkin ini beberapa findings atau temuan ketika kita menggunakan video Windows System. Nah, ketika di sini, nah hal-hal terjadi mungkin di luar kendali kita ya, yang menyebabkan kita hilang fokus, yaitu bisa jadi orang-orang yang berada di dalam ruangan itu berbicara terus-menerus, kemudian lebih banyak dengan orang lain di ruangan yang sama daripada ruangan yang lain, karena mungkin itu dilakukan secara virtual, jadi orang-orang banyak yang memilih untuk berbicara dengan teman yang dalam satu ruangan. Kemudian ketika mencoba untuk lebih dekat dengan seseorang di tempat lain, justru sebaliknya. Misal, efeknya bisa peserta keluar dari jangkauan kamera atau jangkauan mikrofon. Kemudian tidak ada cara untuk memantau ini. Nah, sekarang bisa dilakukan melalui video conference dan telepresence room. Yang mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di zaman sekarang ini banyak sekali yang sudah mengembangkan teknologi video conference, yakni bisa melalui Zoom ataupun Jimit ataupun Skype atau Discord maybe. Nah, itu semua bisa dilakukan ketika kita melakukan social interaction menggunakan media online. Nah, sekarang juga banyak juga orang-orang yang menggunakan robot dalam melakukan pekerjaannya. Misal, nah ini bisa dilihat, mungkin orang untuk menghadiri acara tidak dapat melakukannya seperti dengan mengontrol robot mereka dari jarak jauh. Misal ada tour guide yang menggunakan robot gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya telepresence dan social presence, kehadiran sosial. Telepresence ini mengacu pada satu pihak yang hadir dengan pihak lain yang hadir di ruang fisik seperti ruang pertemuan. Sedangkan kehadiran sosial ini mengacu pada perasaan berada di sana dengan orang yang nyata ketika dalam realitas virtual. Nah, di sini bisa dilihat ada Facebook's vision of socializing in a 3D world using VR. Nah, how much realism and immersion are necessary? Berapa banyak realisme dan imersi? Apakah perlu? Nah, di telepresence untuk membuatnya menjadi menarik. Kemudian ruang telepresence cobalah untuk membuat orang yang jauh tampak seperti hidup. Kemudian dengan menggunakan beberapa kamera definisi tinggi dengan fitur eye tracking dan mikrofon pengarah. Nah, apakah FaceTime memiliki kehadiran sebanyak pengaturan divisi tinggi? Di sini bisa dilihat apa itu co-presence. Nah, co-presence, co-located group who want to collaborate presence. Yang mana di sini bisa
orang-orang bisa melakukan collaborate present, melakukan presentasi untuk gimana ya? Secara berkolaborasi antara satu sama lain. Jadi orang yang di sana bisa melakukan presentasi, begitu pula orang yang di sini. Nah, seperti itu. Kemudian banyak teknologi yang telah dirancang untuk memungkinkan kelompok bekerja, belajar, bersosialisasi secara lebih efektif secara bersama-sama. Seperti contohnya menggunakan tabletops, kemudian whiteboards, and public display. Kemudian ada mekanisme koordinasi. Ketika sebuah group of people, sekelompok orang bertindak untuk berinteraksi bersama, mereka membutuhkan mekanisme koordinasi. Seperti contohnya ketika bermain football, sepak bola, atau navigation ship, navigasi kapal, tentunya orang juga membutuhkan mekanisme koordinasi untuk melancarkan apa yang mereka lakukan. Kemudian ada to do so, they use. Nah, untuk melakukannya, mereka menggunakan apa? Mungkin menggunakan verbal, non-verbal communication, komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Nah, kemudian ada schedule, jadwal, rules, peraturan, dan juga konvensi. Kemudian ada representasi eksternal bersama. Nah, di sini F2F, coordinating mechanism. Ada face-to-face coordinating mechanism. Koordinasi, mekanisme koordinasi ketika kita bertatap muka. Di sini bicara adalah pusat. Dikatakan talk is center. Bicara adalah pusat. Kemudian nonverbal juga digunakan untuk menekankan dan sebagai pengganti. For instance, misalnya mengangguk, kemudian geleng-geleng, kedipkan mata, kemudian melalui gerak tubuh atau gesture, kemudian menggunakan ketika mengangkat tangan. Nah, itu juga perlu untuk mendukung adanya nonverbal communication. Kemudian ada di formal meetings atau pertemuan formal, yang mana struktur eksplisit seperti agenda, memo, dan juga notulensi. Notulensi digunakan untuk mengkoordinasikan aktivitas, sehingga ketika orang tersebut ingin mereview kembali, orang tersebut bisa membaca notulensi ketika formal meetings. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada awareness mechanism, yang mana ini melibatkan siapa yang ada di sekitar, kemudian what is happening, apa yang terjadi, dan who is talking with whom, siapa yang melakukan pembicaraan dengan siapa. Nah, ini dikatakan oleh Doris dan Blee pada tahun 1992. Kemudian ada peripheral awareness, kesadaran periferal, yang mana ini mengawasi hal-hal yang terjadi di pinggiran visi, kemudian mendengarkan dan mengawasi, memungkinkan percakapan with others dengan yang lain tanpa isyarat eksplisit, tanpa eksplisit clue. Nah, kemudian ada situational awareness, yang mana di sini menyadari apa yang terjadi di sekitar kita, dan juga untuk memahami bagaimana informasi dan tindakan yang akan mempengaruhi peristiwa sedang berlangsung dan yang akan datang. Misalnya, kontrol lalu lintas udara atau ruang operasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada shareable interface, yang mana antarmuka yang bisa dibagikan. Designed to capitalize on existing form of coordination and awareness mechanism. Nah, di sini shareable interface ini dirancang untuk memanfaatkan bentuk koordinasi dan kesadaran yang ada mekanisme. Kemudian beberapa penelitian yang menyelidiki apakah mereka membantu orang untuk bekerja sama dengan lebih baik, apakah telah menemukannya yang lebih baik
partisipasi yang lebih adil, kemudian lebih alami untuk bekerja di sekitar, dan juga lebih nyaman duduk mengelilingi meja daripada berdiri di depan. Di sini ada reflectable atau meja refleksi, yang mana LED menyala untuk mencerminkan seberapa banyak setiap anggota kelompok berbicara. Nah, di sini ada menggunakan mikrofon di depan setiap individu untuk melakukan ini. Kemudian studi menunjukkan mereka yang paling banyak berbicara mengubah perilaku mereka. Dan juga mereka yang berbicara paling sedikit tidak mengubah perilakunya. Nah, menurut kamu nih, kenapa kok bisa kayak gitu? Nah di sini ada denah skoko kantor virtual, yang mana siapa di mana dan siapa bertemu dengan siapa. Ya, di sini bisa dilihat denahnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada bermain bersama di ruangan yang sama. Nah, di sini pengunjung menggunakan kotak pasir AR, D, V, dan A. Kemudian pengunjung memahat pemandangan dari pasir. Kemudian sistem bereaksi dengan perubahan yang ditambahkan berwarna digital landscape. Kemudian memungkinkan untuk kolaborasi yang kreatif antara pengunjung satu dan pengunjung lainnya. Di sini ada yang selanjutnya yaitu social engagement, keterlibatan sosial, yang mana mengacu pada partisipasi dalam aktivitas kelompok sosial. Kemudian pertukaran sosial di mana orang memberi atau menerima sesuatu dari orang lain. Kemudian ada sukarelawan yang tidak dibayar dan seringkali altruistik, dalam arti berbagi dan berbuat baik untuk orang lain. Kemudian ada situs website yang seringkali digunakan untuk menghubungkan orang lain. Kemudian di sini ada retweet yang fitur yang dimiliki oleh Twitter. Retweet adalah cara ampuh untuk menghubungkan jutaan orang. Bisa dilihat di sini ada retweet yang lagi viral. Misalnya pertempuran Twitter antara Ellen DeGeneres dan Carter Wilkerson. Nah, jutaan orang dapat meretweet di dalam hitungan jam. Kemudian retweet juga menghubungkan jutaan orang untuk tujuan yang menyenangkan. Dan juga banyak orang merasa lucu untuk bergabung dan melihat angka-angkanya tumbuh. Nah, bisa dilihat di sini retweet yang bisa jadi viral dalam hitungan jam. Kemudian di sini ada, is it okay to talk with a dead person using a chatbot? Apakah boleh berbicara dengan orang yang sudah meninggal menggunakan chatbot? Nah, di sini ada cerita dari Eugenia Kuda, yang mana dia kehilangan teman dekatnya di kecelakaan mobil yang ada ketika dia berusia 20-an. Kemudian dia mengambil semua teks yang dikirim selama hidupnya dan membuat chatbot menggunakan mereka. Chatbot respond to text message so what Eugene can talk to her friend as if he was alive. Jadi chatbot ini memungkinkan untuk si Eugene ini melakukan percakapan dengan teman dekatnya seperti ketika teman dekatnya masih hidup. Nah, menurutmu apakah ini menakutkan atau menghibur untuk mengatasi kesedihan? Nah, apakah itu menghormati orang yang sudah meninggal? Oke, kita menginjak di materi yang terakhir yaitu summary. Simpulan dari apa yang kita bicarakan dan apa yang kita bahas di pertemuan kali ini, yang mana social interaction adalah pusat kehidupan kita sehari-hari. Tidak memungkinkan
bahwa kita di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak melakukan social interaction atau interaksi sosial sama sekali dengan orang-orang, baik itu melalui virtual ataupun melalui dunia nyata. Kemudian di sini ada mekanisme sosial seperti bergiliran, kemudian memungkinkan kita untuk berkolaborasi dan uh, koordinat mengkoordinasikan aktivitas kita, kemudian memungkinkan kita untuk tetap menyadari apa yang dilakukan orang lain dan membiarkan orang lain tahu apa yang kita lakukan adalah aspek penting dari kerjasama dan bersosialisasi. Kemudian banyak teknologi yang dibangun untuk mendukung telepresence, kehadiran sosial, dan cooperations. Kemudian media sosial juga sudah dikembangkan dan telah membawa perubahan signifikan dalam cara orang tetap berhubungan dan mengelola kehidupan sosial mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan karena di sini hujan lampu mati ya. Semoga apa yang telah sampaikan yang sedikit bertele-tele itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita pahami secara bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.